Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai strategi Value Clarification Technique pada pembelajaran PPKN di sekolah dasar dan contoh penerapannya. Yuk disimak penjelasan dari kami. Sebelum membahas strategi Value Clarification Technique dalam pembelajaran PPKN, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari PPKN. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kehidupan bagi siswa, sehingga siswa memiliki pemahaman nilai dan pendidikan moral untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya, apa itu pengertian Value Clarification Technique? Value Clarification Technique merupakan sebuah cara bagaimana menanamkan dan menggali atau mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri peserta didik. Karena itu, pada proses Value Clarification Technique berfungsi untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai, membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik positif maupun negatif, untuk kemudian pindah ke arah peningkatan atau pembetulannya. Menanamkan suatu nilai kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa. Melatih siswa bagaimana cara menilai, menerima, serta mengambil keputusan terhadap suatu persoalan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. Pembelajaran PPKN dengan VCT. PPKN merupakan pendidikan mengenai warga negara yang pada hakikatnya tidak terlepas dengan nilai dan moral setiap negara, dengan tujuan untuk membentuk pribadi anak agar menjadi warga negara yang baik. VCT dianggap cocok digunakan dalam PPKN yang mengutamakan pembinaan aspek afektif, di mana VCT ini menekankan nilai atau sikap sosial, budaya, dan masyarakat. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam mengimplementasikan VCT, di mana di dalam praktik pembelajaran VCT dikembangkan melalui proses dialog antara guru dan siswa. Maka yang harus diperhatikan yaitu pertama, hindari penyampaian pesan melalui proses pemberian nasihat. Yang kedua, jangan memaksa siswa memberikan respon. Yang ketiga, yaitu dialog secara bebas dan terbuka. Yang keempat, dialog dilaksanakan kepada individu, bukan secara kelompok. Yang kelima, hindari respon yang menyebabkan siswa terpojok. Yang keenam, tidak mendesak siswa pada pendidikan tertentu. Dan yang ketujuh, jangan mengorek alasan siswa lebih dalam. Terdapat langkah-langkah pembelajaran dengan VCT dalam 7 tahap yang dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama, kebebasan untuk memilih. Pada tingkatan ini terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama, memilih secara bebas, yang artinya kesempatan untuk menentukan pilihan yang menurutnya baik. Yang kedua, memilih dari beberapa alternatif. Dan yang ketiga, memilih setelah dilakukannya analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul. Yang kedua, menghargai. Nah, di sini memiliki 2 tahap pembelajaran, yaitu yang pertama, adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya, sehingga nilai tersebut akan menjadi bagian dari dirinya. Yang kedua, menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum. Artinya, bila kita menganggap nilai itu suatu pilihan, maka kita akan berani dengan penuh kesadaran untuk menunjukkan di depan orang lain. Dan tahapan yang ketiga, berbuat. Nah, pada tahapan ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu yang pertama, kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya.
Dan yang terakhir, mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihan. Artinya, nilai yang menjadi pilihan itu harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan pada model pembelajaran VCT. Yang pertama ada metode diskusi, yang kedua metode curah pendapat atau brainstorming, yang ketiga metode bermain peran, yang keempat studi kasus, dan yang terakhir wawancara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan pendekatan VCT. VCT juga mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Kelemahannya adalah proses pembelajaran dilakukan secara langsung oleh guru. Artinya, guru menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik tanpa memperhatikan nilai yang sudah tertanam dalam diri siswa. Akibatnya, sering terjadi benturan atau konflik dalam diri siswa karena ketidakcocokan antara nilai lama yang sudah terbentuk dengan nilai baru yang ditanamkan oleh guru. Salah satu karakter VCT sebagai model dalam strategi pembelajaran sikap adalah proses penanaman nilai dilakukan melalui proses analisis nilai yang sudah ada sebelumnya dalam diri siswa, kemudian menyelaraskannya dengan nilai-nilai baru yang hendak ditanamkan. Namun, semua kelemahan tersebut dapat diminimalisir dengan inovasi-inovasi pendekatan VCT. Berikutnya adalah contoh penerapan pendekatan VCT dalam pembelajaran PPKN. Salah satunya adalah dengan permainan. Nah, permainan yang akan diterapkan pada pembelajaran PPKN materi nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja yaitu permainan VCT andai-andai dengan langkah-langkah permainan sebagai berikut. Yang pertama, guru dan siswa masing-masing mendapatkan sebuah kartu bergambar yang berbeda-beda. Yang kedua, permainan dimulai ketika guru membacakan rangkaian pesan yang ada pada kartu yang dipegangnya. Rangkaian pesan tersebut merupakan keterangan berupa pertanyaan yang jawabannya berkaitan dengan salah satu gambar yang ada pada siswa. Yang ketiga, siswa yang merasa memegang kartu yang dimaksud kemudian berdiri di depan kelas untuk menunjukkan gambarannya dan menjawab pertanyaan dari rangkaian pesan yang dibacakan guru. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan lain yang masih berkaitan dengan hidup jujur, disiplin, dan senang bekerja yang ada pada gambar kepada siswa. Yang kelima, permainan diteruskan dengan membacakan rangkaian pesan pada kartu yang dipegang siswa. Kemudian, siswa yang merasa memiliki gambar yang berkaitan dengan pesan tersebut berdiri di depan kelas untuk menunjukkan gambar dan menjawab pertanyaan baik dari rangkaian pesan maupun guru. Yang keenam, permainan dilanjutkan dengan cara yang sama. Seterusnya hingga siswa terakhir, permainan juga dapat dilakukan secara berpasangan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.